Kita lanjut pembahasan tutorial penggunaan SIM RS Medion. Kali ini kita pembahasannya terkait dengan modul baru ya, fitur IRM yang baru diupdate, yaitu tentang checklist keselamatan transfusi. Nah, modul ini seperti biasa ada di rawat inap. Nanti kita masuk ya ke menu pelayanan rawat inap. Nanti klik kanan masuk ke VOMME. Nah, di sini ada transfusi darah, kemudian ada checklist keselamatan. Oke, dari menu pelayanan rawat inap, klik kanan, pilih form RME dan pilih transfusi darah, klik di bagian checklist keselamatan. Nah, nanti akan tampil seperti ini formnya. Nah, kemudian di sini untuk mulai cara mengisinya, ini kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dia dibagi menjadi 3 bagian: pemeriksaan pratransfusi, kemudian pengambilan darah donor, dan terakhir adalah pemberian transfusi. Dimana nanti setiap bagiannya itu ada beberapa ya yang perlu di checklist, kemudian ada tanggal, jam, dan nama petugas. Ya, jadi di sini ada satu kotak tersendiri, ini satu kotak tersendiri, satu kotak tersendiri. Dan kemudian untuk mulai melakukan pengecekan, ya, karena ini dilakukannya tidak secara bersamaan untuk dalam satu waktu mengisi seluruh bagian ya, karena kan mungkin nanti di awal pengisian yang bagian checklist bagian mana dulu gitu. Nah, berarti ini tinggal misalkan kita untuk melakukan checklist di bagian inform consent, nah ini perlu diklik dulu ya, kemudian kita tentukan apakah dia lengkap atau tidak, dan begitu juga dan seterusnya. Nah, ada di bagian-bagian bawah, nah seperti ini checklist permintaan, tapi di bagian double check lembar kuning terhadap kantong darah, kurir dan transport box ini kan nggak ada tanda centangnya ya. Ini menunjukkan memang karena kalau kita lihat di bagian tabel di kolom tanggal dan nama petugasnya, ini menjadi satu bagian gitu, sehingga di sini dikatakan ini sebenarnya satu proses checklist gitu. Jadi ketika ini diklik, ini semua kita bisa klik ya. Kalau yang masing-masing seperti ini, kalau lihat format tabelnya, ini memang sendiri-sendiri juga ya di situ. Jadi nanti jangan bingung ketika lihat, lah ini saya mau ngecek yang ini gimana, nggak ada, karena memang dia menjadi satu kesatuan proses pengecekan gitu. Kita mulai, misalkan contohnya kita di awal inform consent dan form verification status ya gitu. Jadi ini diklik, kemudian ini kita bisa tentukan dia lengkap, cocok atau tidak, kemudian cocok misalkan seperti ini ya. Setelah itu kita bisa simpan, kemudian masukkan PIN verifikasi untuk tanda tangan ya, nanti akan tercatat seperti ini. Ini di jam yang sama. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang perlu diganti, kita akan ganti ini menjadi cocok semua ya. Jadi ini tinggal diklik ya, ini kita ganti cocok, kemudian kita simpan lagi ya. Ini berubah menjadi ada selisih 22 detik dari yang sebelumnya. Nah, kemudian siapa yang bisa mengubah ini? Tentu user yang mengisi. Jadi kalau perawat A yang mengisi di bagian 2 atas tadi ini, nanti perawat B nggak bisa merubah di sini ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk bisa merubahnya, ini hanya user yang memang membuat di awal ya. Apakah ini harus berurutan? Tentu tidak ya. Jadi misalkan ini saya contohkan untuk yang bagian terakhir, dimana ini satu centang ya untuk beberapa checklist. Ini kita pilih cocok dan seterusnya. Oke, kemudian kita klik simpan. Kita turun ke bawah ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah cara untuk pengisian lembar checklist transfusi. Oke, selamat mencoba.